Halo semuanya, guru-guru sekolah minggu. Gimana? Apakah sudah mempersiapkan buat Paskahnya? Wah, kalau udah pasti bagus banget ya, udah persiapan Paskah. Nah, di sini Kak Fuye mau kasih 3 ide kegiatan yang bisa dilakukan dalam perayaan Paskah atau dalam sekolah minggu dalam tema Paskah ya. Nah, kegiatan yang pertama mungkin udah sering ya, yaitu mencari telur ya. Itu bisa dengan telur plastik disembunyikan, dicari. Tapi kemudian ada yang lebih keren lagi, selain mencari telur, kita juga bisa mencari salib ya. Jadi nanti guru sekolah minggu bisa membuat salib-salib yang kecil seperti ini ya. Nah, ini salib-salib dari kertas digunting. Nanti kita sembunyikan salib-salib ini di mana, terus adik-adik mencari ya salibnya di mana ya di sekolah minggu atau di lingkungan gereja. Nanti siapa yang menemukan banyak bisa ditukar dengan hadiah mungkin, atau ya nanti bisa dilakukan kegiatan lainnya. Nggak pakai hadiah juga nggak apa-apa. Yang penting semua sukacita dan memahami bahwa salib itu lambang dari penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua apa? Yang kedua masih berhubungan dengan salib dan telur, bisa dipilih menghias telur Paskah ya. Seringkali seperti itu kita menghias ya, dicat atau diwarnain. Mungkin contohnya Kak Fuye bisa kasih lihat nih, seperti ini nih contohnya ya. Wah, bagus ya. Tapi bisa juga kalau nggak mau menghias telur Paskah, tadi dengan salib lagi ya. Kita menghias salib ya, dari suatu gambar salib yang kosong dihias, diwarnain atau dilukis kira-kira ya, bisa buat suatu perlombaan untuk mengingat bahwa oh, ini penebusan yang indah yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Jadi nggak melulu harus telur ya, bisa kita ganti dengan salib. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Yang ketiga ini yang sering dilakukan ya di tempat Kak Fuye melayani di sekolah minggu dulu di GKI Kayu Putih, yaitu kita melakukan pos-pos ya, pos-pos permainan yang melambangkan cerita-cerita dalam Paskah. Wah, ini karena Kak Fuye lagi di apartemen Kak Fuye, mungkin nggak bisa dikasih lihat seperti apa, tapi gambarannya adalah misalnya di sekolah minggu atau di lingkungan gereja tuh ada beberapa ruangan ya, itu bisa dipakai. Misalnya kita punya 5 ruangan. Ruangan pertama, nah itu contohnya apa? Tentang perjamuan ya. Nah, di situ bisa dibuat seperti meja perjamuan. Nanti di situ ada permainannya apa? Kira-kira boleh misalnya memasang puzzle tentang perjamuan waktu itu ya, perjamuan kudus, atau ada kuis tentang perjamuan, itu boleh ya. Atau ada guru yang bercerita tentang perjamuan ya. Kemudian di pos yang kedua bisa tentang apa? Penghakiman. Oh, tidak, bisa tentang berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu pos yang kedua. Di situ anak-anak bisa ditugaskan untuk membuat doa atau saling mendoakan satu sama lain ya. Kemudian apa? Pos ketiga itu bisa tentang pengadilan ya. Nah, di tentang pengadilan ini bisa juga ada aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Misalnya menemukan, kita kuis salah dan benar ya. Contohnya nih, misalnya kamu disuruh berbohong sama orang tua kamu, mau atau tidak. Nah, bisa kayak gitu ya. Itu kan tentang pengadilan ya, tentang benar atau salah ya. Kita belajar ya dari Pilatus, dia tahu yang benar tapi dia memutuskan yang salah. Kita mau mengajarkan anak untuk memilih yang benar. Nanti di pos pengadilan kita bisa tentang itu ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Pos tentang penyalipan. Itu kita bisa melihat bahwa oh, Tuhan Yesus disalibkan. Bisa juga aktivitas tadi yang mewarnai salib atau menggunting, membuat hiasan tentang salib ya. Kemudian pos kelima adalah tentang kebangkitan ya. Kebangkitan bisa sama-sama yuk kita nyanyi tentang apa yang ada temanya kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa tentang itu ya. Jadi bisa dibuat 5 pos atau 3 pos atau berapapun posnya untuk permainan ya, sesuai ruangan yang tersedia. Nanti bisa dimainkan dengan anak-anaknya dalam perayaan Paskah itu. Jadi tadi ada 3 idenya ya, semoga itu nanti bisa digunakan. Dan satu lagi, misalnya mau nih Kak Fuye ada drama Paskah sekolah minggu ya, ada naskahnya, tinggal dipakai buat latihan nih, gampang banget, masih ada beberapa minggu, pasti bisa. Berjudul Kesempatan Kedua, ceritanya tentang pengampunan dan penebusan dosa. Nah, sangat bagus. Kalau berminat bisa dihubungi di 0813-852-17327. Selain naskah drama itu ada juga cara membuat game sekolah minggu, dan ada juga video 5 pelajaran tentang iman. Jadi ada 3 materi kreatif yang teman-teman bisa miliki dengan harga yang sangat murah ya, sangat bisa dijangkau. Tinggal dihubungi di 0813-852-17327. Semoga tadi contoh-contoh kegiatan Paskahnya bisa digunakan di sekolah minggu dalam tema Paskah, atau nanti misalnya dalam perayaan sekolah minggunya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga Paskahnya semua berjalan dengan lancar, persiapannya berjalan dengan baik, menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Dadah!